Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tanah yang merupakan subbab dari dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami bagaimana proses pembentukan tanah, apa saja faktor-faktor pembentukan tanah, komponen pembentukan tanah, karakteristik tanah, dan horizon tanah. Sebelum itu, marilah kita menonton video berikut. Tanah mendukung 95% dari semua produksi pangan global. Pada tahun 2050, tanah harus memberi makan sekitar 9,8 miliar manusia. 2 miliar lebih banyak dari populasi dunia kita saat ini. Namun, tidak semua jenis-jenis tanah yang tersebar di dunia ini merupakan tanah yang subur. Penyebabnya adalah selain faktor alam seperti badai, banjir, dan kebakaran hutan, aktivitas kita sebagai manusia menjadi faktor yang paling mendominasi dalam penurunan kualitas tanah, seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, lahan kritis akibat pertambangan, dan penebangan pohon secara berlebihan. Selain itu, sampah non-organik turut berperan dalam pencemaran tanah, karena sampah non-organik sulit untuk diurai oleh tanah. Maka dari itu, sebagai generasi muda, sebaiknya kita tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menguburkan sampah di dalam tanah. Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, setelah kita menonton video intermezzo mengenai tanah, sekarang waktunya kita akan membahas 5 topik tentang tanah. Nah, sebelum itu kita klik dulu ya tombol berikut ini. Apa sih pengertian tanah itu sendiri? Jadi, tanah adalah lapisan bumi paling atas yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Nah, tanah itu sendiri berasal dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Nah, pelapukan ini berasal dari batuan induk atau bahan anorganik serta pembusukan tumbuhan dan hewan atau bahan organik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen tanah. Jadi, komponen tanah pada setiap tempat itu bergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca dan iklim, serta campur tangan manusia. Untuk komponen-komponen tanah itu sendiri terdiri dari bahan mineral 45%, bahan organik 5%, air 25%, dan udara 25%. Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa bahan organik. Pelapukan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Akibat pelapukan, batuan yang bersifat keras berubah menjadi lebih lunak kemudian menjadi butiran-butiran halus yang disebut regolit. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, organisme, batuan induk dan topografi, juga durasi waktu. Sekarang kita akan menjelaskan proses pembentukan tanah, dimulai dari batuan induk yang merupakan material utama tanah. Nah, batuan yang tersingkap ini atau muncul ke permukaan akan segera mengalami proses yang namanya pelapukan. Nah, pelapukan itu sendiri terjadi di dekat permukaan bumi, baik itu bersifat kimiawi, biologis, ataupun fisik. Pelapukan ini akan membutuhkan proses durasi waktu yang sangat lama. Setelah tanah cukup lapuk dan tidak terlalu keras, barulah makhluk hidup dapat beraktivitas dan menyebabkan pelapukan itu terjadi di bagian yang lebih dalam. Nah, karena itu tanah itu terdiri dari lapisan-lapisan yang disebut juga dengan horizon tanah. Untuk horizon tanah itu sendiri jika diurutkan dari permukaan yakni sebagai berikut. Untuk contoh horizon tanah itu sendiri bisa kita lihat di gambar berikut ini. Setelah kita mempelajari horizon tanah, sekarang kita akan mempelajari karakteristik tanah. Ada 6 karakteristik tanah yang terdiri sebagai berikut ini. 1. Keasaman tanah. Kesuburan tanah itu memiliki pH yang netral, yaitu berkisar 6-7 pH.
Yang kedua adalah warna tanah. Faktor yang mempengaruhi warna tanah adalah kadar bahan organik dan kadar mineral. Semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya semakin baik. Lalu tekstur tanah. Tekstur tanah ini adalah ukuran partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Lalu struktur tanah. Nah, struktur tanah ini adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk gumpalan. Permeabilitas tanah. Nah, ini merupakan kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah berpasir memiliki pori-pori lebih kasar daripada tanah liat sehingga sulit untuk menahan air dan menyimpan air. Akibatnya tanaman menjadi kekeringan. Nah, tanah ini juga yang menyebabkan tanah sering menjadi longsor. Konsistensi tanah. Nah, sifat ini sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Pada kondisi basah, tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh. Dalam keadaan kering, tanah dapat dibedakan menjadi tanah lunak dan tanah keras. Oke, kita sekarang akan belajar mengenai segitiga struktur tanah. Di sini, Ibu memiliki contoh, misalnya kita memiliki data tanah dengan komposisi yaitu 50% liat, 90% pasir. Kita bisa lihat di segitiganya yang sudah Ibu lingkari, lalu 60% debu. Setelah itu kita ambil garis yang telah ada di dalam segitiga struktur tanahnya dan mempertemukan apakah jenis tanah tersebut. Nah, dilihat dari data yang sudah kita dapatkan merupakan liat berpasir. Nah, untuk contoh soal kedua ya, misalkan di sini kita memiliki data tanah dengan komposisi yaitu 70% liat, 60% pasir, dan 70% debu. Setelah itu kita tarik garis lurus antara ketiganya dan menemukan bahwa jenis data tersebut merupakan lempung berliat. Bagaimana dengan penjelasan yang sudah diberikan? Semoga kalian semua paham ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar atau DM di Instagram GeoXmansa di sini ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran geografi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.